Selamat pagi, Ibu Suyama, selaku Kepala Sekolah TKSD Kanisius Jimbaran. Selamat pagi. Selamat pagi, Frater Joseph Marendra Dananjaya. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru yang tak kalah hebat. Kemudian anak-anak yang keren dan hebat. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini semangat ya. Wah, luar biasa. Supaya kita lebih semangat, kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Tepuk Kanisius. 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 Oke. Terima kasih. Semangat pagi dan semangat dan bersahabat. Ya, sebelum berdoa, Bu Ima mau minta yel-yel dulu untuk yang perempuan. Supaya lebih semangat, yel-yelnya juga harus lebih semangat. Yang perempuan dulu, mari bisa dimulai dulu. Yel-yel kelas 6. Nilai-nilai Kanisius. 1. Kedisiplinan. 2. Keunggulan. 3. Kepedulian. 4. Kejujuran. 5. Kemerdekaan. Kelas 6. Kanisius. Oke gitu loh. Oke gitu loh. Wah, ini yang laki-laki jangan sampai kalah. Mari, yang laki-laki. Terima kasih. Nah, sekarang yang laki-laki Bu Ima minta untuk yel-yel sekolah terlebih dahulu, yang semangat. 1, 2, 3. Semangat sekali. Nah, sekarang bagaimana ini ya dengan yang perempuan, apakah lebih semangat atau tidak? Coba kita lihat bersama-sama. Yel-yel sekolah.
luar biasa. Ini tadi Frater ada yel-yel sekolah dan juga yel-yel kelas 6. Mereka sangat luar biasa. Nah, anak-anak, Frater dan Bapak Ibu guru, mari kita mulai dulu. Sebelum mulai dengan acara kita akan mulai dengan doa, akan dipimpin oleh Gebi. Silahkan Mbak Gebi. Frater, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, ayolah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di ruang Tiongtuan bersama Frater Dananjaya SC, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, untuk berbagi pengalaman dan iman. Limpahkanlah rahmat-Mu atas kami, sehingga kami dapat terlibat dan aktif dalam rekoleksi ini. Berkatilah acara kami ini agar lancar dan memberikan manfaat bagi hidup kami, terutama dalam persiapan ujian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Untuk Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Mbak Gebi sudah memimpin doa. Bapak Ibu, anak-anakku yang hebat, Frater, kita akan melanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Winifrida Suyamah. Kami persilakan Ibu Winifrida Suyamah. Terima kasih Bu Ima yang sudah memberikan waktu kepada saya. Halo anak-anak, halo Frater, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi Bu Yama, berkah dalam. Frater Danan yang saya hormati, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku kelas 6 yang sangat Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih gembira kan? Masih sehat? Tadi sudah tepuk kanisius, sudah yel-yel, sudah yel-yel sekolah, yel-yel kelas 6. Suaranya sangat mantap sekali ya, Bu Guru senang sekali. Anak-anakku, hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Hari ini sungguh spesial. Kita dapat melaksanakan kegiatan yang luar biasa bersama Frater Yosep Mahindra Dananjaya SC yang biasa disebut Frater Danan. Terima kasih juga kepada Frater Danan yang hari ini meluangkan waktu ya untuk anak-anak kami, untuk sekolah kami, di sela-sela kesibukan Frater yang sungguh padat, tapi masih ada hati untuk kami, untuk anak-anak kami. Terlebih untuk mendampingi kegiatan rekoleksi singkat hari ini dalam rangka menyambut ataupun menyongsong ujian sekolah Frater. Supaya anak-anak kami nanti di dalam melaksanakan ujian bisa mantap, fresh, dan juga disegarkan. Santai seperti Frater ya, santai tapi serius dan hebat. Anak-anakku, Ibu berharap
nanti selama pelaksanaan kan kalian mungkin ada yang baru kali ini ya bertemu dengan frater ya. Dan belum tahu mungkin namanya juga baru dengar hari ini ya. Nanti kalian bisa berkenalan lebih lanjut. Namanya siapa, rumahnya di mana, sekarang domisilinya di mana, dan lain sebagainya. Silahkan nanti ditanyakan supaya terjadi keakraban ya anak-anak ya. Jangan takut, jangan malu. Tetap semangat seperti tadi ya, dan tepuk Kanisiusnya tadi ya. Frater Danang yang saya hormati, sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk mendampingi anak-anak kami. Semoga jalannya rekoleksi singkat ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi anak-anak kami, Frater. Terlebih penyejuk bagi jiwa anak-anak supaya tetap fresh, tetap segar di tengah-tengah situasi pandemi yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan ini. Tetapi anak-anak Kanisius Jimbaran tetap gembira karena peristiwa hari ini. Akhirnya, kalau Frater, mohon maaf nanti kalau saya banyak bicara waktunya habis ya. Dan mohon maaf sekali apabila nanti saya dan Pak Ngadi mungkin tidak bisa mendampingi sampai selesai, Frater, karena hari ini jam 9 kami harus rapat rakor kelas 6 dalam rangka ujian di kecamatan. Jadi mohon maaf sekali apabila nanti terpaksa kami meninggalkan kegiatan ini. Kami hanya meninggalkan badannya saja, tetapi hati kami tetap bersama Frater sampai selesai kegiatan ini. Dan akhirnya anak-anakku tetap semangat ya, tetap gembira, Tuhan memberkati. Sekali lagi tepuk Kanisius yang mantap. Tepuk Kanisius. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Ima. Selamat berdinamika. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Yama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ibu Winifrida Suyama. Nah, anak-anak tadi dilihat pertama ada seorang frater namanya Joseph Marendra Dananjaya. Nah, panggilannya itu Frater Danan. Frater saat ini masih studi di Jogja. Kalau kalian kapan-kapan ke Jogja bisa mampir ke sana ya Frater ya, bisa main ke rumahnya Frater. Kemudian tidak perlu menunggu lama, Frater akan memberikan tema yang sangat menarik, yaitu berani mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Nah, Frater, silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Frater supaya nanti bisa lebih semangat, lebih intens bersama dengan anak-anak. Silakan Frater Danan. Terima kasih Ibu Ima atas waktunya. Teman-teman semua, salam kenal ya. Sebelum Frater memperkenalkan diri, Frater boleh ini enggak? Kenal nama kalian satu persatu. Jadi Frater pengen nanti kalian maju ke depan kamera. Mulai dari yang kelas, boleh cowok, boleh cewek duluan, yang laki-laki atau perempuan duluan. Nama gitu ya. Pertama nama panggilan aja enggak apa-apa, nama panggilan. Lalu kemudian hobi kalian apa, lalu cita-cita kalian apa gitu ya. 3 aja, 3 poin nama. Jadi nanti sebutkan singkat aja, Frater nama saya siapa, hobi saya ini, lalu cita-cita atau mimpi saya ini nanti. Oke, gitu ya. Siap, teman-teman ada yang udah mau mulai duluan? Siapa pertama? Ya boleh, siapa duluan boleh. Teman-teman yang di kelas. Nah, ada yang mau ini? Siapa duluan boleh. Feel free, nggak usah takut, nggak usah malu, santai aja. Baik, dari yang kelas ini dulu aja, Ter. Boleh, monggo, langsung. Namanya Devi, hobinya menggambar, cita-citanya menjadi chef.
Langsung selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Hobi saya mewarnai. Cita-citanya jadi chef. Perkenalkan, nama saya Nabila. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya menjadi dokter. Halo, nama saya Sita. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya dokter. Halo, Father. Nama saya Firian. Hobi saya menulis. Cita-cita saya menjadi pengacara. Father, perkenalkan, nama saya. Hobi saya bermain voli. Cita-cita saya menjadi atlet. Siapa lagi bisa? Halo, perkenalkan, nama saya Fiskan. Cita-cita saya menjadi musisi. Hobi saya memasak. Halo, nama saya Khalid. Hobi saya memasak. Cita-cita saya menjadi dosen. Sudah semua? Ya, silahkan gantian di kelas sebelah. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Hobi saya bermain sepak bola. Cita-cita saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Dika. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Gilang. Hobi bermain sepak bola. Cita-cita menjadi pemain Sepak bola. Perkenalkan, nama saya Justin. Hobi saya bermain badminton. Cita-cita saya menjadi polisi. Polisi. Perkenalkan, nama saya Malik. Hobi saya main sepak bola. Cita-cita saya jadi sepak bola. Sepak bola. Perkenalkan, nama saya Nanda. Cita-cita saya menjadi dalang. Hobi saya Cita-cita dalang. Sini. Ayo, Valen. Ini. Perkenalkan, nama saya Valen. Cita-cita hobi saya bermain sepak bola. Cita-cita pengusaha sukses. Sini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Hobi badminton. Cita-cita menjadi atlet. Oh iya. Sini. Perkenalkan, nama saya Ian. Hobi saya bermain sepak bola. Cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Yang keras, Jinan, yang keras. Perkenalkan, nama saya Dina. Hobi bermain sepak bola. Cita-cita menjadi pemain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Lukas. Hobi saya bermain bola. Cita-cita saya menjadi chef. Oh, jadi
menjadi pemain bola. Pemain bola. Yang keras, Ruben. Perkenalkan, nama saya Ruben, hobi saya bermain basket, dan cita-cita saya menjadi pemain musik. Siapa lagi? Sudah. Oh, sudah. Semua sudah ya? Iya. Teman-teman semua sudah memperkenalkan diri, nama, dan hobi, lalu mimpi atau cita-citanya apa, menjadi apa nanti. Nah, Frater sekarang yang gantian memperkenalkan diri ya. Tadi sebagian besar Frater dengar pengen jadi chef, lalu dokter juga ada, lalu seniman yang jago main musik juga iya, ada yang pengen jadi atlet, dan seterusnya. Teman-teman semua sudah punya cita-cita, sudah punya mimpi, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang giliran Frater perkenalan ya. Frater mau share screen, teman-teman. Boleh ya? Nah, apakah teman-teman bisa melihat? Semoga bisa melihat gitu ya. Ini rekoleksi, teman-teman. Nah, selamat datang, salam kenal. Sudah siap? Nah, sebelumnya Frater pengen ngasih pantun dulu. Kalau ingin cepat menghafal, jangan malas membaca buku. Kalau ingin saling mengenal, katakan saja, tidak usah malu. Oke, nah Frater sudah kenal beberapa nama, ingat gitu ya. Nama-nama kalian tadi ada Ian, ada Valen, ada Ruben, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu tadi yang itu beberapa kurang terdengar gitu. Karena mungkin teman-teman menggunakan masker, juga speaker Frater kurang oke. Nanti Frater tanya lagi namanya, tidak masalah. Oke, perkenalan singkat nama Frater seperti yang sudah disebutkan Bu Ima. Nama Frater Joseph Marendra Dananjaya. Frater lahir di Bangka Belitung. Teman-teman tahu Bangka Belitung di mana? Di dekatnya Sumatera Selatan. Jadi Frater merantau, kemudian setelah lulus SMP, Frater sekolah di Magelang, di asrama, di SMA Seminari Mertoyudan. Itu sekolah calon imam. Nah, sekarang Frater sedang studi S2 di Jogja. Dulu S1-nya di Jakarta. Lalu hobi Frater, olahraga. Frater senang main bola, main futsal, main basket, badminton. Dulu Frater waktu kecil ikut SSB, lalu ikut PB. Pokoknya yang olahraga Frater senang sekali. Bergerak, berkeringat gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah agak besar, Frater senang fotografi. Teman-teman nanti bisa lihat foto-foto Frater di Instagram Frater gitu ya. Nanti kita bisa saling follow. Lalu Frater juga hobi main game, teman-teman, untuk mengisi waktu luang dan juga untuk pelepasan supaya tidak terlalu penat belajar. Tetap boleh main game, tapi jangan terlalu lama waktunya dan porsinya. Frater main Mobile Legend gitu ya. Senang sekali Frater. Hanya satu itu yang Frater mainkan, Mobile Legend. Kalau yang Valorant segala macam Frater enggak. Jadi Frater senang main game. Nanti kalau teman-teman pengen main game bareng, kita mabar boleh gitu ya. Kita tuker ID. Kita main ya. Sekarang Frater ranknya udah legend gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen main sama Frater harus legend atau apa ya minimal itu. Legend dan seterusnya itu pokoknya. Lalu Frater juga hobi main musik. Frater senang main drum. Main gitar juga bisa. Lalu main violin dulu waktu di seminari. Latihan violin. Nah, teman-teman kalau yang punya bakat musik silakan dikembangkan, yang punya bakat olahraga, yang ingin jadi chef. Kalau pengen jadi chef itu karena apa ya? Pasti teman-teman karena sering nonton Master Chef ini ya. Melihat Chef Juna, Chef Renata dan seterusnya, Chef Arnold pasti ya. Lalu karena Frater sedang studi ya, Frater hobi membaca. Mau tidak mau ya harus membaca supaya apa? Bisa mengimbangi apa yang diajarkan oleh dosen gitu ya. Nah, begitu kurang lebih perkenalan singkat Frater. Nanti kita masih bisa saling berkenalan satu sama lain teman-teman. Oke. Nah, teman-teman rekoleksi itu apa? Ini pengantar singkatnya. Teman-teman tahu nggak sih rekoleksi itu apa dan mengapa teman-teman melakukan rekoleksi? Ada yang berani menjawab
salah tidak apa-apa, tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Menurut teman-teman aja, apa sih rekoleksi itu? Gitu. Ada yang berani? Coba aja nggak apa-apa. Asal menjawab tidak apa-apa, yang penting berani. Teman-teman berani dulu. Mengangkat tangan. Berbicara di depan kamera. Ada yang berani? Teman-teman SD Kanisius Jembaran yang tadi semangat sekali yel-yelnya. Terpesona, aku terpesona. Ada yang berani? Apa sih rekoleksi? Ini Frater udah ngasih ini, ada clue-nya di bawah ini. Ada yang berani satu orang maju ke depan kamera kayak tadi. Oke, Ruben ya. Apa Ruben? Rekoleksi kembali ke hal yang baik. Apa ya? Apa bisa diperjelas lagi, Bu? Tadi Yang lebih keras. Rekoleksi adalah kembali Ke hal yang baik. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Pak Frater. tadi mengumpulkan apa yang baik begitu ya, kurang lebih ya? Ya. Benar ya? Nah, itu tepat sekali benar. Jadi rekoleksi itu dari bahasa Inggris re dan collect. Re itu mengumpulkan, re itu kembali, collect itu mengumpulkan, teman-teman. Kalau teman-teman pernah membaca reuse, recycle, ada re depannya itu berarti itu kembali. Reuse itu menggunakan kembali, recycle daur ulang kembali. Nah, rekoleksi itu apa? Kita mengumpulkan kembali. Mengumpulkan apa toh? Ini kita mencoba mengumpulkan, menemukan pengalaman yang berharga yang mungkin tidak kita sadari. Pengalaman berharga apa? Pengalaman teman-teman menimba ilmu tentu saja di SD Kanisius Jimbaran, ya. Lalu pengalaman orang tua teman-teman yang mencintai teman-teman, yang berjuang untuk menyekolahkan teman-teman, gitu ya. Lalu juga tentu pengalaman dicintai oleh ibu dan bapak guru yang penuh dedikasi ini. Lihat, ibu dan bapak guru sampai menyediakan waktu untuk teman-teman dalam rekoleksi ini supaya teman-teman nanti percaya diri, berani mengerjakan ujian. Nah, rekoleksi itu untuk apa? Ini dilakukan supaya kita sadar bahwa ada banyak hal yang bermakna, hal penting gitu ya dalam hidup sehari-hari, dan juga memberi motivasi kepada teman-teman. Melalui mengumpulkan kembali ini pengalaman, oh saya dicintai Bu Yama yang mengajar saya waktu kelas 1 mungkin. Teman-teman kan sudah 6 tahun ini, perjalanan yang tidak singkat, 6 tahun di SD Kanisius Jimbaran, dan teman-teman akan mengakhirinya sebentar lagi setelah teman-teman menyelesaikan ujian. Lalu gongnya itu ada pada ujian. Nah, teman-teman tidak usah takut tentu saja menghadapi ujian, karena teman-teman sudah belajar 6 tahun. Sudah banyak sekali ilmunya yang teman-teman pelajari, lalu mengerjakan soal dalam waktu beberapa jam saja. Begitu ya, teman-teman, itulah apa itu rekoleksi dan seterusnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Tidak usah takut, Frater santai orangnya. Nanti kalau teman-teman takut, malah Frater yang bingung. Gitu. Nah, Frater punya video nih. Sebelum kita masuk ke tema-tema berikutnya, Frater ada beberapa video. Teman-teman kalau tentang ujian, itu Frater langsung otomatis teringat film Bad Genius. Semoga nanti teman-teman tertarik juga untuk menonton film Bad Genius. Ini film Thailand, teman-teman. Film tentang seseorang yang mengerjakan ujian. Nah, langsung saja ya, Frater stop share, lalu Frater bagikan videonya sebentar. Sebentar, teman-teman. Oh. Sebentar. Salah. Apakah semua bisa melihat? Bu Ima, apakah terlihat? Punya saya belum, Frater, masih gelap.
Punya kami Masih juga gelap ya? belum. Masih gelap. Masih dilihat juga Romo. Frater. Sebentar. Ini bagaimana caranya? Eh, Kalau yang ini terlihat, Bu Ima? Ya, mulai terlihat Ini. Frater. เริ่มทำข้อสอบได้ครับ Ini terlihat ya? Sudah, oke. Suaranya oke juga, suaranya sudah. Sebentar, suaranya belum. Tadi sudah. Sekarang belum. Oke, Sekarang Frater. Oke. sudah ya? Ada suaranya ya? Sudah. นักเรียนดีเด่นม .1 ถึงม .3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ 1 ไม่ต้องถามแล้วละมั้งคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่า ต้องถามน้องลินมากกว่า อยากเรียนที่นี่ไหมคะ นี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะ แม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ ถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างอะเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อนเราอีก 5 คน ซึ่งเทอมหนึ่งมันมี 13 วิชา 234,000 เราจะใช้เพลง4เพลง เป็นโค้ดแทนกอ ขอ Nah, teman-teman, Frater tidak akan menyetelkan semuanya videonya, tapi hanya di bagian depan. Bad genius itu, bad kan buruk, genius itu pintar. Jadi tadi yang tokohnya itu seorang perempuan, dia sangat jenius, lalu dia diterima di sekolah favorit di Thailand. Tapi karena orang tuanya tidak cukup mampu, dia mendapat beasiswa. Karena dia pintar, makanya dia dapat beasiswa lalu bisa sekolah di sekolah favorit. Nah, teman-teman sekelasnya itu minta jawaban ke dia selama ujian. Tentu itu kan contoh yang tidak baik ya. Sementara tadi teman-teman di dalam nilai-nilai Canisius ada apa? Nilai kejujuran. Nah, teman-teman pastinya nanti akan mengerjakan ujian dengan jujur dan dengan tenang pokoknya begitu. Itu baru satu video, teman-teman. Ada video lain yang Frater ingin setelkan yang tentu saja bisa memotivasi teman-teman. Ini dari mantan Presiden B.J. Habibie ya, Frater setelkan. Pak Habibie ini memberikan motivasi untuk orang-orang muda. Begitu ya, sebentar. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang,
saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, teman-teman apakah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi? Beberapa poin penting. Percuma kalau punya IQ yang tinggi, pinter, jenius tadi ya, tapi malas, tidak disiplin, tidak jujur. Ini kan nilai-nilai Kanisius semua. Tidak peduli. Lalu Pak Habibie bilang, forget it. Lupakan itu. Kalau memang pinter tapi pemalas, tidak disiplin. Nah, teman-teman diajarkan pasti untuk menjadi pribadi yang rajin, disiplin, penuh semangat. Pak Habibie aja masih semangat di umurnya yang sudah senja begitu ya. Apalagi teman-teman yang masih muda, yang masa depannya ini masih sangat panjang, masih terbuka akan segala kemungkinan. Teman-teman bisa jadi pemain bola handal seperti Arhan Pratama yang sampai ke Jepang gitu ya, atau seperti Bagus Kahvi dan segala macamnya, atau teman-teman yang ingin jadi chef bisa menjadi chef seperti Chef Renata. Bukan tidak mungkin kan semua itu. Atau yang pengen jadi atlet badminton, teman-teman bisa menjadi seperti The Minions gitu ya, Kevin dan Marcus, atau seperti siapa itu, Fajar Rian, atau siapa yang kemarin baru menang All England itu, pemain muda badminton, saya terlupa namanya, Bakri atau siapa itu singkatannya, Bagas dan siapa itu. Atau yang pengen jadi pemain basket tadi bisa seperti Abraham Damar Grahita, masih bisa. Atau seperti Yesaya Saudale, masih bisa. Atau seperti Muhammad Arigi, masih bisa. Semuanya, mereka semua main di IBL, Indonesian Basketball League gitu ya. Nah, semuanya masih mungkin. Tapi apa syaratnya? Disiplin, semangat, konsisten. Lalu apa tadi? Analogi atau perumpamaan yang digunakan oleh Pak Habibie seperti orang naik sepeda. Jangan pernah berhenti kalau naik sepeda. Kalau naik sepeda berhenti, jatuh, kecuali kalau kalian ikut lomba sepeda lambat. Nah, jadi kan itu berhenti-berhenti ya. Tapi kalau tidak ikut sepeda lambat kan teman-teman kalau berhenti ya akan jatuh. Begitu. Lalu seperti apa lagi tadi perumpamaannya? Menjadi mata air yang jernih melalui pendidikan yang teman-teman terima selama 6 tahun di SD Kanisius Jimbaran, tentu teman-teman diharapkan menjadi seperti mata air yang jernih, yang bermanfaat bagi banyak orang. Bisa membantu teman yang kesulitan ketika mengerjakan tugas, atau membantu ibu dan bapak nanti kalau sudah tinggi pendidikannya, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Frater share screen lagi, lanjut. Nah, ini apakah terlihat ya? Semoga teman-teman bisa melihat ya. Bisa melihat ya Bu Ima? Kok saya nggak bisa lihat muka saya sendiri? Coba saya ulang. Teman-teman apakah tadi bisa melihat ya? Bisa, Frater. Bisa, Frater. Ulang. Tuh, malah saya close lagi. Kalau ini bisa lihat ya? Semua ya? Oke, kalau bisa melihat, acungkan jempolnya, jempol tangan saja ya. Harus buka sepatu, buka kaos kaki. Oke. Nah, ini Frater pengen bicara tentang mimpi. Tadi teman-teman semua sudah menyebutkan mimpinya, cita-citanya. Mimpi besar seperti apa yang kamu miliki, yang teman-teman miliki?
mimpi besar seperti apa yang pernah teman-teman miliki? Kalau Frater dulu, Frater kelas 3 SD ikut PB, Persatuan Bulu Tangkis gitu ya, klub badminton di tempat Frater di Bangka. Lalu Frater pengen seperti Taufik Hidayat waktu itu, atau seperti Simon Santoso. Kalau sekarang kan udah ada Ginting, udah ada Jonathan Christie. Kalau dulu Frater masih bisa menyaksikan Lee Chong Wei, Lindan, Taufik Hidayat. Nah, Frater ikut klub, sering tanding, sering menang dulu waktu SD sampai SMP ikut porseni dan segala macamnya itu ya. Itu mimpi Frater dulu, tapi kemudian Frater berubah, pengen jadi pemain sepak bola dulu. Lalu ikut SSB, pernah ikut U15 dulu di Bangka dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman punya mimpi yang besar tadi, cita-cita yang besar, pengen jadi chef, pengen jadi dokter, pengusaha, pengen jadi atlet, pemain voli, pemain badminton, sepak bola, basket, dan seterusnya, dokter. Nah, sekuat apa kehendak teman-teman, usaha teman-teman untuk memperjuangkan mimpi itu? Teman-teman bisa tanya ke diri teman-teman sendiri, apakah aku sudah memperjuangkan mimpiku itu secara konkret, nyata ya? Misalnya apa sih contohnya? Dulu Frater setiap hari, kalau di klub badminton tuh Frater latihan tuh seminggu 5 kali, 5 hari. Jadi Frater tidak ada waktu istirahat. Istirahat ya paling hanya 2 hari gitu ya. Jadi setiap sore setelah sekolah, setelah ikut bimbingan belajar, ikut les, itu Frater langsung ke GOR badminton. Sampai sore pulang capek, belajar sebentar tidur. Besok pagi sekolah, seterusnya pagi-pagi bangun lari supaya melatih fisik gitu ya. Dan seterusnya. Sore hari lari di hari Jumat biasanya Frater bareng-bareng teman satu klub gitu ya. Atau skipping, teman-teman tahu nggak skipping yang lompat tali itu? Nah itu. Nah sekuat apa teman-teman? Kalau yang pengen jadi dokter, sekuat apa teman-teman memperjuangkannya? Apakah sudah studi sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian? Ya pasti Frater percaya teman-teman sudah mempersiapkannya bersama ibu dan bapak guru supaya semuanya lulus, nanti supaya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya SMP. Nah ini bahasa Inggris nih. Ada yang mau membacakan nggak? Untuk Frater, siapa yang berani membacakan? Nomor 3 dan nomor 4 ini. Ada yang berani? Tidak apa-apa, dicoba saja. Ada yang berani teman-teman mau mencoba? Acungkan tangannya, angkat tangannya. Ada? Siapa ini? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti nomor 4 ya. Frater yang nomor 3 ya. A desire is an inclination toward some object accompanied by a positive affect. Jadi hasrat itu adalah hasrat atau mimpi kita atau dambaan kita atau apa lagi? Atau cita-cita. Desire itu keinginan, hasrat. Is an inclination adalah kecenderungan, condong gitu ya, kepada beberapa objek. Misalnya hasrat Frater itu kepada objek apa? Jadi atlet. Nah, itu objeknya. Frater berhasrat ingin menjadi seorang atlet. Lalu dibarengi accompanied by a positive affect. Tentu dibarengi, diimbangi dengan positive affect. Itu adalah usaha-usaha yang positif, yang mempengaruhi secara positif. Misalnya, kalau yang pengen jadi chef ya latihan masak, latihan menata bumbu supaya menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Kalau yang pengen jadi pemain voli ya latihan bagaimana serve dengan baik atau bagaimana apa ya menerima bola gini ya, passing dengan baik atau ngangkat bola ini biar di smash temennya. Nah itu. Kalau yang pengen jadi atlet badminton tentu latihan serve juga, bagaimana smash, bagaimana drop shot, bagaimana long shot, bagaimana dan seterusnya itu. Oke, teman-teman semoga mengerti ya maksudnya. Jadi gampangnya teman-teman punya mimpi, teman-teman harus berusaha mengejar mimpi itu. Ada usahanya. Nomor 4 ada yang berani bacain untuk Frater?
Nomor 4 ada yang berani? Ian tadi ya, ada Ian, ada Valen, ada siapa lagi tadi yang di kelas perempuan tadi, ada siapa ya? Namanya Evelyn kalau nggak salah ya. Tadi Frater kurang mendengar, ada Evelyn atau siapa? Boleh, boleh semuanya kalau mau baca bareng-bareng juga nggak ada apa-apa. Ada yang mau coba? Ayo anak Kanisius Jimbaran, masa nggak berani? Ini bahasa Inggris yang gampang. Iya boleh, boleh. Ayo bareng-bareng coba. Ayo. Sama bu gurunya boleh. It is on the right Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Atau gimana? Kelihatan yang ketutup. Oh, kelihatan ya. It is our desires which would determine how we act. Itu adalah mimpi kita yang menentukan bagaimana kita bertindak. Jadi mimpi itu, cita-cita itu punya pengaruh pada diriku. Itu menentukan bagaimana aku melakukan sesuatu misalnya. Kalau aku pengen lulus ujian ya aku harus apa? Kalau teman-teman pengen lulus ujian, teman-teman harus apa? Belajar. Nah, iya pasti tentu harus belajar. Jadi kalau aku pengen atau berhasrat atau punya cita-cita untuk lulus ujian, ya tentu act itu ACT itu act itu tindakanku apa? Ya itu studi. Jadi itu menentukan studiku. Kalau Frater pengen jadi romo misalnya, jadi imam, ya Frater harus belajar teologi misalnya S2 supaya bisa menggapai mimpi itu. Kalau cita-citaku jadi pemain basket, bagaimana? Act-nya apa? Action-nya apa? Ya aku masuk klub misalnya, aku latihan dribble tiap hari, aku latihan shoot, free throw atau 3 point dan seterusnya. Oke ya. Mimpi atau cita-cita itu sungguh penting. Itulah mengapa tadi Frater tanya ke teman-teman, cita-cita teman-teman apa? Supaya karena punya cita-cita itu menggerakkan teman-teman untuk berusaha melakukan sesuatu. Iya enggak? Ini masuk akal kan? Teman-teman setuju semua kan? Kalau pengen lulus, usahaku apa? Belajar. Kalau aku pengen bisa masak, usahaku apa? Belajar masak, belajar memotong dengan baik, gitu ya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan seterusnya. Nah, itu pasti ada usahanya. Kita punya mimpi, kita punya usaha, punya aksi. Itu, teman-teman. Jadi, menurut Frater ya, ujian itu adalah salah satu langkah penting untuk menuju tahap berikutnya. Iya nggak? Teman-teman setuju kan? Kalau nanti teman-teman ujian, teman-teman melangkahkan satu kaki ke ujian. Teman-teman siap menatap SMP. Sekolah menengah pertama. Siapa yang siap memakai seragam putih biru? Ada yang sudah siap? Wih, semuanya sudah siap gitu ya. Tentu ini semua teman-teman bisa sampai SMP tentu karena alma mater kita, SD Kanisius Jimbaran. Alma mater itu apa ya? Ibu yang baik gitu ya. Alma mater sekolahku dulu. Jadi dulu Frater sekolah di Bangka, TK, SD, SMP, Frater ingat semua sama Bapak Ibu guru yang ngajarin Frater berhitung, membaca, ngajarin bahasa Inggris, belajar IPA, IPS, dan seterusnya. Jadi Frater kalau pulang kampung itu, Frater kalau liburan pulang kampung ke Bangka ketemu guru TK, guru SD, Frater pasti masih cium tangan sampai sekarang karena Frater merasa ibu dan bapak guru itu berjasa. Karena mereka Frater sekarang bisa baca, bisa belajar bahasa Inggris, bisa sampai di sini gitu ya. Bisa lulus SMA tentu karena Frater sudah lulus SMP. Bisa lulus SMP karena sudah lulus SD dan seterusnya. Bisa lulus S1 karena sudah lulus SMA. Sekarang S2 semoga bisa lulus. Gitu ya. Nah, juga semoga teman-teman semuanya lulus gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah Frater dulu waktu Frater kuliah di Jakarta. Ini Frater gondrong ini. Jadi Frater kalau kuliah itu nyantai banget, kakinya Frater angkat, tangannya pakai gelang ini, pakai kunci rambut, gondrong, baju kotak-kotak. Nah ini, dulu Frater, nggak tahu ini teman Frater yang motoin dari belakang. Ini semuanya Frater. Frater kuliah filsafat dulu di Jakarta, boleh gondrong. Jadi Frater menggondrongkan rambut gitu ya.
Nah, tips dari Frater untuk teman-teman menghadapi ujian. Ini tips, jaga kesehatan pastinya ya. Kalau teman-teman sakit, itu teman-teman tidak akan bisa konsentrasi mengerjakan ujian. Jadi harus menjaga kondisi tubuh gitu ya. Caranya bagaimana? Minum vitamin, makan makanan yang sehat, bergizi, jangan sering-sering jajan ciki atau jajan yang sembarangan begitu ya. Minum air putih yang banyak, olahraga kalau senang olahraga, lalu tidur malam yang cukup. Misalnya besok teman-teman ujian, besok pagi ujian, teman-teman harus tidur yang cukup malamnya supaya otaknya bisa beristirahat dengan cukup. Kalau teman-teman begadang, teman-teman akan sulit konsentrasi, sulit mengingat. Tips yang ketiga, teman-teman belajar jauh-jauh hari. Jangan SKS. Ada yang tahu SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Nah, benar. Itu singkatan yang kayaknya long lasting ya. Singkatan yang selalu ada ya. Dari Frater SD sampai teman-teman sekarang SD masih ada SKS dan teman-teman masih mengerti gitu ya. Sistem kebut semalam. Jangan ya, teman-teman belajar jauh-jauh hari. Mempersiapkan diri. Lalu, tips keempat, mohon doa dari orang tua. Jadi nanti teman-teman sebelum ujian gitu sungkem kepada orang tua dan guru gitu ya. Mohon doa restu. Karena kalau mendapat doa restu dari orang tua rasanya itu tenang, lalu mendapat motivasi lebih gitu. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Seturut ke agama teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau yang Kristen Katolik ke gereja, yang Muslim berdoa, sholat di masjid dan seterusnya. Jangan lupa mohon rahmat kepada Tuhan ya supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar. Begitu. Rasanya sudah cukup dari Frater. Pesan Frater ini, do your best, God do the rest. Artinya apa? Lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa. Frater yakin teman-teman semuanya mampu mengerjakan ujian dengan baik karena sudah 6 tahun belajar. Sudah cukup ilmunya. Do your best. Jangan ragu, do not be afraid, jangan takut. Lalu God do the rest. Lalu Tuhan akan melakukan sisanya. Kalau teman-teman sudah berusaha, Tuhan pasti akan membantu dengan rahmat-Nya. God do the rest. Sisanya, yang lain-lain itu akan dilengkapi oleh Tuhan. Oke teman-teman, kita ucapkan bareng-bareng ya. Do your best, God do the rest. Oke, semuanya yang perempuan, yang laki-laki boleh nyalakan mic-nya, di unmute semuanya. 1, 2, 3, hitungan ketiga Frater bilang 3, do your best, God do the rest. Oke? Oke, 1, 2, 3. Do your best, God do the rest. Oke, nah teman-teman apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini? Boleh tanya pengalaman Frater gimana waktu dulu ujian atau apa? Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau cerita? Kesulitannya apa? Tantangannya apa? Atau apakah ada yang takut menghadapi ujian? Ada yang takut nggak? Yang takut ujian nggak? Ada. Ada yang deg-degan nggak? Ada tuh. Siapa yang deg-degan? Coba, siapa yang deg-degan? Boleh Frater tahu? Tuh, semuanya, hampir semuanya, yang perempuan, yang laki-laki juga ya. Teman-teman nggak usah takut. Takut itu wajar. Dulu juga Frater deg-degan ya. Apakah Frater bisa ya? Soal yang keluar yang mana ya? Tapi kan kita juga punya waktu untuk mempersiapkan studi. Teman-teman belajar lewat buku-buku yang ada, bank soal, lewat tuntunan Bapak dan Ibu guru. Jadi teman-teman jangan terlalu takut. Teman-teman yakin bahwa teman-teman sudah mempersiapkan. Ini makanya do your best ini. Lakukan yang teman-teman bisa lakukan, studi. Jadi main gamenya dikurangin dulu. Sebelum ujian main game dikurangin dulu. Olahraganya dikurangin dulu. Masaknya dikurangin dulu. Nanti setelah ujian, waktu libur, sebelum masuk SMP, nah teman-teman bisa tuh main game, main basket, badminton, main volley, atau masak di rumah. Nanti ada waktu jeda, pokoknya sebelum teman-teman masuk SMP kan pasti ada waktu libur kan. Nah teman-teman bisa, tapi menjelang ujian ini fokusnya itu studi dulu.
studi dimaksimalkan, tapi jangan sampai ini ya, berlebihan ya, jangan sampai stres teman-teman. Jadi relax, tetap studi, pulang sekolah, menyisihkan waktu berapa jam buat studi begitu. Oke? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau tanya kepada Frater, pengalaman, suka duka, apapun itu? Ada yang berani? Siapa ini yang berani yang di kelas perempuan? Tim putri ada, tim putri atau tim putra? Boleh bertanya. Tidak usah takut. Boleh, silakan. Oke, dari siapa sini? Agak maju sini. Siapa? Perkenalkan namanya dulu, yang jelas namanya siapa? Nama saya Fiska. Saya mau tanya, Frater sampai menjadi Romo butuh berapa tahun? Mohon proses studinya bagaimana? Ini pertanyaan dari siapa ya nih? Siapa yang membuatkan pertanyaan atau pertanyaan dari kamu sendiri nih? Saya. Siapa namanya tadi? Fiska. Oke, saya stop share. Siska atau Priska? Fiska. Fiska. Fiska, Fiska. Priska ya? P. Frater nggak kedengeran? Kacau nih. Fiska ya? Siapa Bu Ima namanya? Ya, Bu? Fiska. Oh, Fiska. Ya. Oke, Fiska. Frater kalau mau jadi Romo berapa lama? Lulus SMP, Frater merantau. Jadi umur 15 tahun, Frater dari Bangka merantau ke Jawa Tengah. Sekolah 4 tahun dulu, SMA-nya 4 tahun. Karena memang 4 tahun programnya, bukan 3 tahun. Lalu 2 tahun belajar berdoa, jadi 6 tahun ini. 4 tahun belajar filsafat. Berapa nih udah? 10 tahun ya. 10 tahun. Lalu Frater sempat ini tugas di Yayasan Canisius, jadi itu setahun, dulu sempat di seminari 2 tahun, jadi 13 tahun. Kurang lebih 17 tahun kalau menjadi Romo, Fiska. Jadi Frater sekarang umur 29 sekarang, tahun ini. Jadi Frater dulu lulus SMA umur 18, umur 19. Sekarang sudah umur 29. Jadi ya sudah 10 tahun jadi Frater. Begitu. Nah, itu tentu perjuangan juga ya. Frater juga tentu tidak mulus-mulus saja. Frater juga ada periode jatuhnya, sulitnya, males studi pasti ada, males belajar, tergoda untuk main game, nonton YouTube, atau olahraga terus setiap hari sampai capek, pernah. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang tim putra nih sekarang, tim putra. Terima kasih Fiska atas pertanyaannya. Semangat ya ujiannya Fiska. Siapa nih yang mau tanya? Boleh, tim putri boleh, tim putra boleh juga. Bebas. Sebelum Frater tutup nanti. Siapa ini namanya? Boleh disebutkan yang jelas namanya? Jadi saya mau bertanya Frater. Ulangi namanya. Halo, nama saya Firin. Jadi saya mau bertanya Frater, kok saya merasa ragu-ragu ya, besok kalau mengerjakan ujian hasilnya jelek itu bagaimana? Terus padahal saya sudah belajar, terus takutnya kalau hasilnya jelek, terus dimarahin orang tua saya. Kalau saya begini, lalu saya harus bagaimana ya Frater? Tadi siapa namanya? Frater, Firin. Firin. Ya. Oke, Firin. Ini pertanyaan yang baik ya, Firin ya. Pasti Firin mewakilkan keluh kesah dari teman-teman yang lain juga. Jangan ragu, Firin. Kalau bahasa Inggrisnya don't be afraid. Karena Firin sudah berusaha kan, sudah belajar kan. Dulu Ibu Frater selalu bilang gitu. Kalau Frater bilang, takut nih mau ujian, kayaknya takut nggak lulus gitu kan. Terus Ibu Frater bilang, kan udah belajar, tenang saja gitu. Kerjakan. Pasti kalau teman-teman
rutin latihan soal yang sama atau yang kurang lebih mirip itu akan keluar. Jadi sudah bisa gitu ya. Yang penting apa, Firin? Belajar. Tentu juga mohon rahmat Tuhan dan istirahat. Nggak usah takut, nggak usah terlalu takut gitu ya. Takut boleh, tapi jangan terlalu. Jadi Firin sebelum mengerjakan ujian itu tenang, doa dulu, berdoa singkat begitu ya, baru langsung kerjakan. Begitu Firin. Jangan takut ya, semangat ya. Frater aja bisa, Firin pasti bisa lebih hebat daripada Frater. Dulu waktu Frater SD. Oke, makasih Firin. Ada lagi? Satu lagi? Yang cowok, Frater. Oh, boleh. Yang cowok boleh. Nama saya Hafiz. Brother, saya mau tanya. Bagaimana menumbuhkan keberanian dalam diri saya sendiri kalau saya selalu merasa takut ya? Saya siapa namanya? Haris. Oh, Hafiz. Ya. Oke, Hafiz. Terima kasih pertanyaan Hafiz. Jadi tidak pede atau bahkan minder itu wajar ya Hafiz ya. Semua orang pasti dulu Frater juga tidak pede kalau main musik, malu gitu ya. Apa bisa ya main drum gitu ya. Lalu juga ngeband apakah bisa. Tapi Frater dulu belajar dulu dan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Salah, mainnya jelek, tapi kalau serius, latihan terus, tekun, tidak gampang menyerah, tidak berhenti seperti kata Pak Habibie, nanti pasti lama-lama bisa. Jadi kalau Hafiz biasa, pasti akan bisa. Ya nggak? Kalau biasa. Tadi Hafiz cita-citanya apa tadi? Main sepak bola. Nah, kalau Hafiz biasa latihan rutin, juggling bola, lama-lama Hafiz bisa juggling bola seperti Ronaldo, seperti Ronaldinho. Ya nggak? Ya, yakin nggak? Kalau biasa, intinya tuh Hafiz biasa melakukannya. Kalau Hafiz biasa studi, biasa belajar rutin, Hafiz bisa belajar dengan rutin dan bisa mengerjakan soal. Kalau Hafiz rutin melatih tendangan bebas, nanti Hafiz bisa menendang bebas gitu ya. Itu gampangnya begitu. Jadi latihan terus, jangan takut salah, tidak apa-apa. Itu ya. Practice makes perfect. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Tanya Bu Tasya atau siapa yang jago bahasa Inggris. Bu Louis atau siapa. Boleh, atau Bu Ima juga. Bu Ima ini juga jago bahasa Inggris. Atau Pak Ngadi ya. Pak Ngadi, Bu Yama juga bisa. Semuanya ditanya. Oke, gitu jawabannya cukup Hafiz atau masih mau tanya lagi? Semangat ya Hafiz ya. Semoga jadi pemain bola top, bisa masuk PSIS Semarang ya. Semoga Oke, ada lagi? Satu lagi sebelum Frater nanti menutup dengan video. Siapa cowok mau tanya lagi? Sebentar, ada. Oke, Ruben. Ini kalau ini Frater apa namanya Ruben? Saya mau tanya Frater. Ruben yang agak keras, Ruben. Frater pernah nggak mengalami kesusahan dalam waktu belajar saat dulu? Pernah. Jawaban Frater pernah. Frater pernah sulit sekali studi dulu waktu di seminari ya. Frater itu lemah. Jadi Frater kenal diri Frater. Frater itu lemah kalau hitung-hitungan. Kalau menghafal Frater cepat sekali, tapi kalau hitung-hitungan nggak bisa. Jadi dulu Frater belajarnya salah. Frater hafalin rumus gitu ya. Tapi kemudian Frater bingung, ini rumus apa ya? Untuk apa ya ini rumusnya ini? Tapi hafal rumus tapi tidak tahu. Nah, Frater caranya Frater minta belajar bareng teman Frater. Jadi Frater minta diajarin. Tolong ajari aku. Tolong aku diajari dong gitu. Saya dulu Frater minta gitu ke teman Frater. Jadi dia yang pinter mau ngajarin Frater. Pelan-pelan gitu ya. Caranya bagaimana? Dulu Frater nggak bisa akuntansi. Dulu kan Frater IPS jurusannya waktu SMA.
Frater agak bingung dulu waktu akuntansi, rumus itu, hitung-hitungan. Apalagi harus pakai kalkulator gitu ya. Ribet, agak sulit. Nah, Frater mengalami kesulitan. Tapi Frater nggak mau patah semangat. Frater harus bisa ujian sendiri. Caranya Frater minta ajarin. Jadi Frater ulang-ulang soalnya terus, oh lama-lama paham. Nah itu, intinya kalau Ruben mengalami hal yang sulit dalam studi, Ruben bisa tanya ke teman yang lebih tahu, yang lebih pinter, yang lebih jago, atau tanya langsung ke Bapak Ibu guru. Jangan malu, karena kalau malu sesat di jalan, kan peribahasa kita. Jangan malu bertanya. Nanti kalau malu bertanya ya tidak bisa menjawab dan seterusnya. Nggak apa-apa kalau tidak bisa, jangan malu untuk mengakui. Frater bilang, aku nggak bisa ini, tolong aku diajari. Gitu. Itu Ruben. Begitu ya teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaan singkat ini. Sebenarnya Frater pengen sekali berkunjung lagi ke SD, TK SD Kanisius Jimbaran, bertemu teman-teman, bertemu Bapak Ibu guru semua. Tapi sayangnya karena hal rutin, kegiatan rutin Frater kuliah dan juga pandemi ini masih ada, jadi terbatas geraknya. Semoga nanti Frater bisa berkunjung ke sana. Harapan Frater kalau Frater ke sana teman-teman sudah SMP kelas 1, sudah SMP kelas 2. Nanti kalau Frater udah umur 50, teman-teman sudah ada yang jadi pemain bola. Nanti kalau Frater nonton bola, Frater umur 50, kui Hafiz kui biyen sing saka SD Genis Jimbaran kuwi. Saiki ning PSIS. Wah. Gitu kan. Atau Ruben iki biyen sing pengen jadi pemain basket iki. Saiki wis ning Amarta Hang Tuah. Gitu ya. Atau siapa tadi kayak Firin atau Fiska. Wah, dulu masih SD kok, sekarang sudah jadi dokter, sudah jadi chef, sudah jadi apa. Nah, semoga ya teman-teman ya. Amin. Dari langkah ini dulu. Amin. Satu langkah demi langkah gitu ya. SD, SMP, seterusnya. Oke, Frater tutup dengan video singkat. Nanti Frater kembalikan ke Bu Ima. Sebentar, Frater share screen. Ini. Bisa melihat ya?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke teman-teman, itu video singkatnya. Maksudnya apa? Orang tadi berbuat baik ke semua orang. Lalu ditanya, sampai penjaga tokonya kan geleng-geleng kan, ngasih duit, terus ngasih makan ke anjing, terus sampai dia sendiri makan hanya nasi sama minyak ikan. Gitu ya. Itu orang Thailand. Lalu pertanyaannya, what does he get in return? Jadi dia dapat apa dari berbuat baik itu? He gets nothing. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak terkenal, nggak muncul di TV, uangnya habis, kere. Tapi dia dapat apa? Dia dapat kebahagiaan di hatinya, gitu ya. Dia merasakan kebahagiaan, hidup yang penuh makna, begitu, dengan berbuat baik. Teman-teman bisa berbuat baik kalau teman-teman punya ilmu yang cukup, gitu ya. Semoga dengan ilmu pendidikan yang cukup, teman-teman bisa menolong orang-orang nanti di waktu yang akan mendatang. Terima kasih dari Frater, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan seterusnya. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain waktu. Kita bisa berteman di Instagram kalau mau, boleh. Atau di Mobile Legends kita bisa mabar. Sekali-sekali boleh, kalau teman-teman sudah selesai ujian gitu ya. Boleh ya semuanya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Ima. Jangan lupa satu lagi, tadi, do your best. Lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa. Kerjakan ujian dengan tenang. God do the rest. Tuhan akan melengkapinya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ima. Terima kasih Frater Danan. Wah, luar biasa hari ini kita bisa mewujudkan mimpi dengan disiplin, semangat, dengan konsisten, dan dengan berdoa. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan ditutup dengan video yang membuat baper. Saya sampai merinding, Frater. Maka berbuat baiklah mulai dari sekarang, tidak usah menunggu sampai nanti-nanti. Nah, Frater, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami, memberikan rekoleksi, bergembira bersama kami. Jangan kapok, kita akan bertemu di lain waktu. Nah, sebelum berdoa, kita akan foto dulu, Frater, dengan anak-anak dulu. Ya. Nah, anak, ayo kumpul sebentar. Mepet sebentar, tidak apa-apa. Maskernya tetap dipakai ya. Kalau Bu Ima sendirian. Ya, yang laki-laki. Ya, oke. Gebi tidak kelihatan, Gebi? Ya, berdiri. Oke. 1, 2, 3. Oke, kemudian sekarang Bapak Ibu Guru minta tolong. Bapak Ibu Guru. Enggak. Bapak Ibu Guru gantian, Bu Luis, Bu Tasya, silakan menuju di depan kamera. Anak-anak mundur dulu ya. Ya, ada Bu Ani ya. Bu Ani nih, Bu Ani di sebelah saya. Ya. Bu Luis mana Bu Luis? Oke, Bu Luis sedang ada muridnya. 1, ini diisi anak-anak aja. Yang di kelas 1. Ya. 1, 2, 3. Oh, Bu Luis sudah datang ya. Mari 1, 2, 3.
Oke. Bentar. Terima kasih Ibu Guru semuanya yang sudah Frater, terima kasih. mendukung teman-teman dan juga mengundang saya. Senang Ya, sekali pokoknya hari senang. ini. Kami juga senang. Kita tutup dengan doa dulu ya, Frater. Mbak Dea, silahkan. Frater, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas terlaksananya rekolleksi hari ini dengan lancar. Semoga berkat perantaraan Frater Dananjaya SC dan Bapak Ibu Guru kami, Kau mampukan dalam mengerjakan seluruh rangkaian ujian sekolah dengan nilai yang bagus. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.